Oke. Halo, halo. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo Kak, ya kedengaran. Oke. Karena cuman satu orang, jadi uh, kita santai aja. Saya bakal kasih intro terkait dengan uh, web development. Sebelumnya ada pernah pengalaman untuk terjun di dunia code belum? Dari uh, siapa yang namanya tadi? Eh, Jurusan kuliah paling Kak Oke. Oke. Dan sekarang baru lulus gitu? Atau udah kerja dan terjun di dunia coding? lagi mencari pekerjaan sambil nunggu lulus. Oke. Oke. Eh ya oke. Intro dari saya, ya nama saya Abdul Salam dan eh udah sekitar 8-9 bulan gitu ya di Edward dan ngajar beberapa murid dan klasifikasinya di MERN gitu ya. Jadi teknologi seputar JS lah gitu untuk mengembangkan website gitu. Tapi di kelas saya nggak ngajarin tentang MERN doang gitu. Jadi saya biasanya ngajarin teknologi yang lain gitu. Karena kalau misal nih Batrisia nih, siapa yang namanya? Beatrice Kak, nggak apa-apa. Nah, misal Beatrice nih join kelas saya nanti ya kita nggak akan belajar tentang JS doang. Biasanya saya suruh explore anak-anak buat cari tahu tentang teknologi saat ini gitu. Kayak misalnya RPC gitu. Di RPC itu tuh protokol yang terbaru untuk komunikasi data gitu dan lain-lain. Karena kalau kita pakai satu bahasa doang, eh, ya mungkin deprecated gitu ya. Mungkin nanti kalau perusahaan perlu teknologi lain kita bakal susah pindahnya. Ini ada materi yang agak kaku sebenarnya gitu ya. Materi yang kayaknya bakal eh, terlalu tekstual. Jadi saya bakal coba untuk bikin diagram aja gitu. Saya bikin diagram tentang gimana bahasa pemrograman tuh bekerja gitu ya. Entah Beatrice tuh mau coba di JavaScript kayak saat ini, entah nanti mau pindah ke Golang kan bahasa pemrograman banyak ya. Ada Golang, ada JavaScript, ada eh, Java, ada Kotlin, ada C Sharp dan lain-lain gitu. Tapi intinya apa sih ya? Saya coba gambarin deh. Oke. Oke, bahasa pemrograman. Jadi mungkin pernah dengar kan tentang bahasa pemrograman, programming language. Ada yang namanya, ini ada banyak sih. Ada yang namanya Go, Golang, ada yang Rust. Nih eh, lumayan baru nih dua ini. Ada yang mungkin kalau pernah ngulik banget ada namanya Carbon. Carbon tuh the next level of C, C++. Ada C bahasa yang udah tua banget tapi dia masih kencang. Ada C++, ada Java, ada Kotlin, ada .NET, ada C Sharp, ada banyak banget bahasa, ada Scala, Elixir, ada Ruby dan seterusnya gitu. Dan jujur saya agnostik gitu ya, agnostik ke bahasa pemrograman. Jadi mau disuruh bahasanya apa ya, switch-nya nggak terlalu susah karena fundamentalnya dapat. Nah, kalau misal Beatrice nih mau eh, masuk ke satu bahasa pemrograman gitu ya, entah karena kelas ini kan judulnya full stack ya, dan dia pakai JavaScript, entah mau pakai JavaScript, entah mau pakai Ruby, misal kalau ngerti fundamentalnya ya switchingnya gampang gitu. Kayak misalnya gini, saya contohin, saya pakai, saya bikin satu, eh, saya mau keluarin satu output pakai JS gitu. Ini coding JS. Saya mau ngeprint, saya mau nampilin hello world di bahasa JavaScript. Nah, dia punya sintaks pakai yang console.log, lalu ada eh, tulisannya gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya saya pakai Golang? Golang dia punya function namanya fnt.println. Nah, ini juga menghasilkan hal yang sama. Apa ya bedanya kalau misalnya saya pakai PHP, PHP compiler.
Jadi semua bahasa pemrograman sebenarnya bisa mencapai eh, tujuan yang kita mau gitu ya. Jadi eh, apapun bahasanya ya sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, yang jadi masalah ketika udah expert gitu ya, misalnya Beatrice itu udah expert dan ketika mau bikin sebuah sistem atau sebuah aplikasi, yang dipikirin tuh bukan lagi eh, sintaksnya gitu, tapi ke level yang lebih dalam gitu. Level yang lebih dalam adalah seefisien apa sih efisiensi dari bahasa pemrogramannya. Seefisien apa sih si bahasa ini bisa dikompil dan dimengerti sama mesin gitu. Katakanlah tadi ini console log hello world. Kenapa tiba-tiba dengan script yang berbeda gitu, dengan sintaks yang berbeda, dia hasilnya eh, kayak gini gitu. Dia ngeluarin hal yang sama di bahasa yang berbeda, dia juga outputnya sama. Di bahasa yang lain juga dia outputnya sama, tapi dengan sintaks-sintaks yang berbeda gitu. Nah, ini ada konsep yang menarik nih kalau misalnya benar-benar belajar komputer gitu ya, benar-benar belajar dalamnya. Jadi di setiap bahasa pemrograman dia tuh punya yang namanya compilation machine gitu. Compilation machine ini dia adalah satu tools gitu ya yang dipunyai si bahasa pemrograman biasanya bawaan gitu ya. BTW kalau mau nanya potong aja gitu ya. Jadi santai aja. Eh Oh iya, siap, Kak. jadi sebenarnya komputer tuh nggak ngerti sama semua bahasa ini gitu. Komputer nggak ngerti tentang konsol dan tiba-tiba kenapa jadi gini gitu. Komputer nggak ngerti tentang FNT print LN, komputer nggak ngerti dengan Echo, komputer nggak ngerti kalau bisa pakai Kotlin juga pakai print LN, pakai Python juga print LN, dan seterusnya pakai Ruby juga print LN. Tapi outputnya jadi setara semua gitu kan, mencetak sesuatu di layar. Yang komputer ngerti itu mungkin eh, udah aware lah. Komputer tuh cuma ngerti dua angka doang, binary system. Komputer cuma ngerti 0 sama 1. Nah, gimana caranya si sintaks ini tuh berubah gitu. Bisa dimengerti komputer dan dijalankan gitu. Apalagi kalau misalnya saya bikin satu logic lah. Misalnya transfer. Ini kan logiknya banyak. Mungkin step pertama saya harus define tujuan. Step kedua define pengirim. Terus define jumlah uang yang dikirim. Terus mungkin perlu ada validasi. Validasi jumlah uang harus lebih besar dari harus lebih kecil dari eh, uang uang yang ada di rekening pengirim dan seterusnya lah gitu. Function sebanyak ini gitu ketika kita jalanin dengan serta merta gitu dengan bahasa pemrograman apapun dia dapat output yang kita harapkan gitu. Ketika kita udah nulis codingnya dengan benar, kita ngerti sintaksnya, kita jalanin logic di dalamnya pakai step ini misalnya, pakai algoritma ini, maka kita dapat outputnya yang sesuai gitu. Kok bisa gitu? Kok si komputer ngerti padahal si komputer ngertinya cuma 0 sama 1. Nah, ada tugasnya si compilation mesin ini. Jadi mereka nih di setiap bahasa pemrograman punya gitu, punya mesinnya sendiri untuk nge-compile dari panjangnya coding ini, panjangnya sesuatu yang mungkin buat orang awam kayaknya bingung gitu ya. Ini tuh apa? Dia bakal di-convert sama engine yang dimiliki setiap bahasa pemrograman. Jadi nanti endingnya function yang sepanjang ini misalnya saya coba buka Visual Studio Code. Misal saya punya eh, function nyata lah gitu ya. Saya punya function sepanjang ini nih, ini pakai golang gitu ya, ini pakai golang. Gimana sih caranya ini nama functionnya validate dan seperti nama functionnya tugasnya ya untuk memvalidasi input. Gimana sih pada akhirnya si komputer ngerti kalau misalnya ada request masuk gitu ya, ada yang pakai aplikasi si kita, terus dia melakukan kesalahan input, bakal membalikin gitu, bakal balikin sebuah data atau sebuah error yang sesuai sama yang kita set. Nah, tugasnya itu ya tugas si compilation tadi, dia ngerubah eh,
semua bahasa yang kita urai tadi ke dalam bentuk 0101. Jadi ini tuh mungkin kalau di convert nih tuh cuman jadi deret cuman 01 01 111 0001 dengan skema yang dimiliki oleh si compilernya gitu kan. Nah, si compiler ini ada banyak ada macam-macam gitu. Kalau Java dia punya eh Java Development eh, Kit gitu ya, JDK. Eh, dan dia punya satu lagi tuh Java Development Kit. Dia juga punya compiler compilernya sendiri. Kalau Go dia ada kompilasinya sendiri biar gimana coding kita tuh ya berubah berubah jadi eh, logic yang benar-benar kita mauin gitu ya, kita harapkan gitu. Kalau Go punya komen untuk nge-build gitu ya, untuk ngerubah dari coding yang kita tulis dengan script yang bermacam-macam itu jadi binary. Ada script, ada sintaksnya misal go build nama filenya gitu, nama file yang mau di build. Udah deh, nanti si compilation mesin yang ada di bahasa Go bakal ngerubah gitu, ngerubah jadi 0101 dan akhirnya bakal dimengerti komputer. Nah, eh sampai di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya Beatrice tuh ngerti konsepnya, bahasa apapun ya nggak masalah gitu. Malahan saya tuh di titik kayak kalau misalnya ngerjain project, eh ya milih bahasa gitu karena saya udah ngebenchmarking gitu ya. Yang paling cepat Rust buat sekarang, tapi implementasinya masih dikit, community-nya masih dikit, dikit. Tapi eh masih bisa di-explore sendiri gitu. Jadi saya pakai ada satu project yang saya pakai Rust. Dan eh ini saya coba kasih lihat. Ah, bukan ini. Dan ya bahasanya sama-sama aja gitu. Jadi mau apapun bahasanya, kalau kita nangkap konsepnya ya gampang gitu. Ini nanti saya contohin, saya jelasin tentang konsep yang ada di bahasa pemrograman itu apa sih gitu. Sebelum masuk ke eh, masuk ke dalam web development gitu. Lebih baik ya kita ngerti dulu tentang dunia bahasa pemrograman gitu. Ini ada nih coding Rust nih. Ya semua dibentuk sama eh, Rust gitu. Di bahasa-bahasa Rust. Ini tujuannya ngapain Sorry sih? Kak, Hah? sorry kayaknya mungkin share screen-nya belum kelihatan ke Oh, layarnya. oh, oke oke oke. Wait wait. Kayaknya saya nggak share all screen deh. Bentar bentar. Bentar. Wait. Oh ada Firza juga ya. Ini Firza yang kemarin nih. Halo halo Firza. Halo, Halo apa kabar? baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Sehat sehat sehat. Wait. Kenapa ini bisa nge-share cuma satu doang nih? Wah ini kayaknya nggak full nih. Oke, saya mau kasih lihat tentang Rust deh. Satu bahasa pemrograman Rust gitu ya. Nah si Rust ini eh kenapa dia cepat? Bahkan dia di Rust ini kalau kalian searching ya, Rust itu satu-satunya bahasa yang dipakai buat embedded system gitu. Jadi Rust itu dipakai untuk ngedevelop beberapa bahasa pemrograman lainnya kayak Golang. Golang tuh udah cepet banget kalau kalian cari tahu. Golang benchmark. Cepet tuh dalam artian apa sih? Ketika kita bikin satu service, saya bikin satu service nih, aplikasi untuk misalnya pendataan mahasiswa. Pendataan mahasiswa ternyata ketika saya launch aplikasi saya tuh di internet udah punya URL sendiri, misalnya URL-nya adalah eh, pendaftaran online dot eh, dot com misalnya. Ketika udah live, lalu ada 1.000 orang secara bersamaan, concurrent gitu ya, secara bersamaan ngakses web saya tuh, akses aplikasi saya dan mereka melakukan pendaftaran secara bersamaan. Nah, sekuat apa service kalian, sekuat apa teknologi kalian dalam menghadapi eh, banjir request kayak tadi itu. Karena dulu saya pernah coba di PHP, saya develop satu aplikasi, itu ERP waktu itu, pakai PHP nih. Firza waktu itu udah pernah pakai PHP.
eh ketika saya naikin, ketika saya saya lakukan deployment di atas internet, ada sekitar 3.000 user lah, ada sekitar 3.000 user. Dan ketika diakses secara bersamaan ada namanya mekanisme concurrent gitu ya, concurrent mechanism ketika semua user tuh serempak untuk eh, akses web kita lah gitu. Itu langsung down gitu. Langsung down. Kok bisa? Oke, ada banyak faktor. Pertama, saya harus cari tahu dulu apakah tempat saya menyimpan sistem saya, service saya itu lemah gitu. Jadi biasa ada bahasa hosting. Kayaknya sini ngejelasin deh tentang hosting. Oh, bahkan ini nggak ngejelasin ya. Oh, ini ada nih tentang hosting nih. Jadi ada salah satu hosting tuh tempat untuk nyimpen service kita biar bisa diakses sama orang-orang di luar sana. Misal saya hosting service saya yang pendaftaran mahasiswa atau pendaftaran online ke hosting provider gitu. Hosting provider tuh ada banyak, misal Niaga Hostar dan lain-lain gitu. Ini ada nih Niaga Hostar. Kalau kalian mau develop web, terus kalian gimana sih caranya web kita naik bisa diakses sama orang ya? Kalian harus bikin hosting gitu. Kalian harus pesen hosting lah gitu. Nah, katakanlah ketika saya udah naikin hosting, saya udah pilih hosting yang terbaik gitu ya. Gimana caranya hosting yang terbaik? Ya, biasanya dia ada paketnya kan. Kayak misalnya storage-nya berapa, terus bandwidth tuh ini sebenarnya untuk apa sih? Nanti ada penjelasannya, tapi saya nggak akan jelasin di sini. Nanti konsepnya terlalu rancu gitu, banyak hal. Tapi misal kayak gini, unlimited bandwidth ini udah mantep banget gitu kan. Ini udah nggak ada celah buat web yang punya unlimited bandwidth untuk down gitu, untuk peak lah gitu, untuk dia udah peak banyak request masuk terus nggak bisa dihandle oleh webnya dan tiba-tiba down. Ini nggak mungkin indikatornya karena unlimited bandwidth, malahan gara-gara unlimited bandwidth ya mau sebanyak apapun usernya eh, masih oke lah gitu. Tapi ada faktor lain ketika saya cari tahu tuh, hosting saya udah oke. Saya punya storage yang oke. Saya udah punya bandwidth unlimited di mana kalau usernya banyak pun udah aman-aman aja. Tapi kok tetap down ya? Oh, ternyata saya bisa buka kompas.com ya. Saya bisa buka kompas.com. Saya jelasin tentang eh, ini bab satu nih. Bab satu. Cara kerja website. Ternyata ada yang tidak efisien dari bukan bahasa pemrogramannya, tapi dari teknik ketika saya eh, ambil dan menampilkan data gitu. Jadi kalau kalian misal buka sebuah web, ini salah satu indikator gitu, salah satu indikator gimana web tuh bisa down atau enggak. Kalian punya satu website, kalian buka satu website misalnya kompas.com. Semua yang ada di tampilan Kompas ini nih sebenarnya ditarik oleh si Kompas dari sebuah service gitu. Ini kalau saya gambarin kayak gini nih. Sorry banget, Mas. Gimana ya? Eh, Ya, screen-nya ya. share screen-nya. Ya, bentar, bentar. BTW yang baru datang nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Jadi ntar deh, saya harus cari tahu nih mana sih screen-nya kenapa. Oh, kayaknya ini deh. Nah, ini kalau saya pindah tab kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke. Harusnya deh tadi kayaknya ini. Oke, sorry, sorry, sorry. Nah, kita back ke, misal saya buka kompas.com nih. Saya buka web ini. Terus ada tampilan di sini nih. Ada tampilan kayak gini. Hasil dari tampilan ini tuh dari mana sih? Nah, si Kompas ini melakukan yang namanya komunikasi dengan server atau service. Flow-nya kayak gimana sih? Ini ya ini lumayan menjelaskan lah. Tapi saya nggak terlalu senang dengan hal yang tekstual kayak gini. Jadi kita coba praktek. Eh Mas, ini maaf Mas, mau nanya dulu Mas sebelum gimana gimana? dilanjutin. Gimana Ah, gimana? ah. Ini kan waktu kemarin saya coba-coba ya, tapi kan untuk katanya itu untuk white spice, White space, white spice, itu tuh ada nggak kayak misalnya kriteria atau tips di mana letak yang lebih kayak sesuai biar nggak apa ya tampilan website kita nggak rusak gitu. Oke, ini konteksnya tampilan website nggak rusak tuh dalam dalam artian apa nih?
dalam kayak nggak cantik gitu atau nggak sesuai kan yang istilahnya tuh kalau website tuh yang dilihat itu kan pengguna. Nah, pengguna itu merasa terganggu nggak sama oke workspace kita. Sebagai oke kita programmer kan kayaknya bagus-bagus aja gitu ya. benar benar. Nah, programmer tuh nih saya jelasin, programmer tuh bukan dewa gitu ya. Jadi ada bagian Betul. ada bagian tim lain yang harus ngerjain. Ini saya soalnya udah saya BTW perkenalan, saya di company sekarang tuh senior tuh tech lead gitu ya. Jadi lagi di challenge ke tech lead di company di Singapura, dan yang saya lakukan adalah ngurusin orang, ngurusin tim, ngurusin coding. Gimana yang terjadi kalau misalnya ada UI UX, tadi pertanyaan terkait dengan UI UX yang kurang srek gitu. Gimana cara kita cari yang UI UX yang visible, yang oke, yang eh, seenggaknya enak dilihat orang. Itu sebenarnya tugas orang lain juga gitu. Programmer tuh gak dibebankan untuk bisa melakukan segala hal gitu. Jadi ketika kita terjun di satu proyek, satu produk, libatkan tim gitu. Jadi Firza nggak bisa nih ngerjain semuanya sendiri. Kalau gitu Firza udah jadiin pekerjaannya satu departemen gitu. Firza tuh jadi the man behind satu departemen gitu. Jadi menurut saya tuh nggak sehat gitu. Tapi kalau mau penasaran, kalau mau tahu gimana sih Mm-mm. layout yang oke, kalian bisa cari tahu tentang framework CSS. Ini udah beda bahasan, tapi bagus. Saya lebih senang ada yang nanya daripada kita tekstual. Jadi kalau kalian mau tahu eh, tentang layout yang oke, jadi ada beberapa tools gitu ya untuk ngedevelop, untuk ngedesain eh, web gitu. Katakanlah kayak ini nih, kompas.com dia punya navbar di atas, heading dia punya button, dia punya eh, pencarian dan seterusnya. Tapi menurut saya ini webnya berantakan gitu. Karena ketika orang ngelihat secara UX gitu ya, ya saya ada pengalaman gitu. Secara UX orang tuh bahkan overwhelmed gitu, akan kewalahan karena kayak terlalu banyak informasi yang disajikan di satu tempat gitu. Ini kayak wah terlalu banyak nih. Kita Kayak penuh bisa banget gitu ya. bener nggak Mm-mm. efisien banget gitu. Kita bisa nyontek ke eh, konsep framework CSS. Kenapa? Karena mereka tuh si yang membuat framework CSS ini ada chat apa nih? Oh, absen ya. Jadi mereka yang buat framework tuh mereka udah riset gitu. Mereka udah analisa kira-kira untuk membuat sebuah layout yang baik dengan waktu yang efisien dan developernya nggak harus build from scratch gitu, nggak harus mulai dari nol. Ya udah kita bikin aja kayak research lah, gimana sih web yang baik, gimana sih tampilan yang oke. Salah satu yang mau saya kasih lihat eh, eh, Bootstrap. Ya ini sebenarnya udah kelewat zaman sih, sekarang orang pakainya Tailwind. Tapi ya kalau kalian masuk ke kelas saya nanti saya jelasin lah tentang Tailwind. Karena eh ya di kelas saya kalau di Eduworknya dia pakainya disuruhnya eh, Bootstrap, tapi saya suruh anak-anak pakainya Tailwind. Nah, lihat web si Bootstrap. Ini dia penyedia framework CSS gitu ya, penyedia tools untuk gimana kita ngebikin desain yang efisien. Kalau saya ngelihat webnya nih keren gitu. Dan saya percaya kalau si Bootstrap ini layak buat dijadiin panutan untuk bikin UI UX yang nyaman di mata. Karena menurut saya ini oke gitu. Mungkin dari member yang di sini ngelihat Bootstrap juga kayaknya keren gitu kan. Dia punya eh, layout yang rapi gitu. Dia bahkan efeknya juga ada gitu kan. Efeknya keren, ada pencariannya di tengah. Dan ini tuh dibuat dengan foundation mereka sendiri gitu. Dan ini nggak overwhelm, nggak banyak informasi. Kayak misalnya gimana cara penggunaan Bootstrap sih? Dia langsung kasih source code-nya gitu, tanpa kita harus read dokumentasi yang mungkin panjang gitu ya, ribet. Tapi dia udah kasih tahu kalau mau mulai, mulai dengan ini gitu. Ini benar-benar intuitif gitu ya. Ini secara UI, UX nggak ada extra space yang aneh-aneh gitu kan, kayak Kompas ini aja ya ada iklan space kayak gini kan, dan nggak enak dilihat gitu. Lihat ke bawah juga kayak agak gimana gitu kan. Tapi Bootstrap dia rapi banget gitu. Dan dia bahkan kalau kita scroll ke bawah dia masih kasih tahu
Oke, kalau mau install via package manager, ini nanti kalian bakal pelajari. Jadi ada yang install pakai package manager kayak misalnya tools buat kalian ngatur versi dari library yang kalian pakai lah gitu. Bootstrap kan dia termasuk library gitu, termasuk eh, tools yang bisa bantu bikin kalian eh, kerjanya lebih cepat. Saya contohin Web3, Web3. Katakanlah saya mau bikin, eh ini saya coba HTML ya. Apa bedanya Bootstrap sama CSS biasa gitu. Jadi ini Bootstrap tuh mainannya CSS. Katakanlah saya mau bikin button, komponen button gitu. Ini tombol. Saya run dia jadikan tombol. Terus saya mau desain nih, si tombolnya kayaknya kurang keren nih. Saya mau tambahin style lah. Nah ini nanti masuknya ke CSS. Kita loncat-loncat nggak apa-apa gitu ya. Biar belajarnya banyak hal dari satu momen, satu kelas yang bisa kalian dapetin gitu. Dan mungkin kalau penasaran ya tinggal pelajari, tinggal tanya saya kalau mau gitu. Ini misal saya bikin kelas button, saya mau styling, mau kasih style terhadap si buttonnya, eh, background, color, misalnya red, terus eh, border misalnya 1 px, eh, black. Nah ini jadinya kan kayak gini tapi masih jelek gak sih? Masih gak oke gitu kan? Sekarang coba kita terapin si Bootstrap. Saya copy di sini nih ada include via CDN. Saya ngambil yang ini. Kenapa yang gak yang ini? Eh, Kenapa nggak yang di kiri install package manager? Nanti kalian bisa tahu ketika kalian masuk ke JavaScript. Saya copy yang tadi, terus saya tinggal panggil button yang udah disediakan sama si Bootstrap. Gimana kita taunya? Kita cari dokumentasi. BTW saya biasanya ngajarin anak-anak juga buat baca dokumentasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian tuh pindah bahasa pemrograman, ya kalian terbiasa untuk baca gitu, baca dokumentasi. Biarpun males gitu ya, tapi kalian pasti kalau udah lama kelamaan pasti eh, cari informasi yang kalian butuhkannya cepat gitu. Ya kayak misal gini, tadi kan kita ke page Bootstrap terus kita mau bikin button, ya udah kita read the docs. Terus ada kita ke bagian button karena kita mau bikin button nih. Terus dia kasih nih base class, tambahin aja kelas BTN. Oh, oke, ada variannya ternyata. Kita copy aja misalnya ini dan kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Kelas BTN primary. Si button ini stylenya saya matiin karena udah nggak kita nggak butuh, kita udah pakai Bootstrap. Nah tiba-tiba buttonnya jadi keren gitu, jadi punya style sendiri padahal kita cuman panggil BTN primary, BTN misalnya warning. Nah ini gunanya Bootstrap gitu. Dan ketika kalian pakai Bootstrap ya UI UX kalian, pengalaman usernya dan dari segi intuitif dan lain-lain interaktif bakal meningkat karena udah dibantu sama Bootstrap. Dan Bootstrap bukan satu-satunya ternyata gitu kan. Bootstrap bukan satu-satunya. Ada yang lagi hype banget tuh Tailwind. Ini udah, kalau Tailwind sih udah, menurut saya udah paling GG. Ya udah paling eh, udah paling apa ya? Kayaknya udah banyak banget company yang pakai Tailwind. Berarti saya pindah ke Visual Studio Code masih kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Nah, oke. BTW kalau ada yang mau nanya potong aja ya. Jadi Aku tadi sempat mau nanya sih Mas, itu berarti kata Mas tadi Bootstrap itu library ya Mas? Berarti kalau React itu juga termasuk library kah atau udah masuk framework? Kayak ah, Next.js itu juga gimana ya? nah, ini ada perbedaan antara library sama framework. Ada perbedaan antara library sama framework. Bootstrap ada yang bilang dia tuh library, Bootstrap ada yang bilang dia tuh framework. Tapi saya nyebutnya library kenapa? Karena dia cuma ngebantu spesifik tugas tertentu. Jadi kita cuma pakai kelas yang udah ada. Itu library. Jadi misal gini nih, kayak helper lah kalau Bootstrap tuh. Kayak helper.
Jadi misal saya punya banyak komponen dan saya cuma mau ngambil hanya beberapa partnya doang. Itu namanya library karena itu ngebantu di spesifik tugas kita. Kalau framework itu malah lebih luas gitu. Framework tuh di dalamnya mungkin ada library. Karena framework tuh ngatur kerangka cara kita bekerja. Ini tentang framework. Framework. Next.js, React.js dia termasuk framework. Kenapa? Karena kalau kalian bikin satu web sendiri, ini saya ada implement Next.js nih. Eh, Pertanyaan bagus BTW. Saya ada aplikasi yang pakai Next.js. Nah ini nih. eh Ya dia punya ada banyak eh file gitu, ada banyak file. Dan Next.js atau React gitu ya, ngebantu buat kita ngedevelop aplikasi lebih cepat gitu. Kok bisa lebih cepat? Ya karena mereka punya fitur yang kalau misalnya kita build from scratch, misalnya routing deh, di routing misalnya, kalau misalnya saya udah build aplikasi, terus saya mau kalau misalnya orang mengunjungi slash daftar, saya mau orang tuh hit page misalnya batalion index.tsx, saya mau ini yang ditampilkan, script ini yang ditampilkan kalau orang mau hit slash daftar. Kalau misal orang slash daftar terus ada params misalnya, ada jangan params tuh, daftar slash free, saya mau dia hit file yang lain gitu. Nah dengan pakai Next.js yang framework ini, kalian nggak perlu setup routing gitu. Istilahnya yang ini tuh routing. Kalian nggak perlu setup routing yang ribet-ribet amat gitu, karena ketika kalian bikin folder di dalam page dan nama foldernya misal body, terus di dalamnya kalian simpan satu file, otomatis si page ini, si folder ini bakal jadi routingnya gitu. Jadi ketika kalian ketik di browser uh, Last body gitu ya. ya slash body, dia bakal hit API, bukan API, hit file yang tadi gitu. Nah, framework itu dalamnya ada uh, library gitu. Kayak kemarin itu pertanyaan yang sama yang ditanya sama Firza juga gitu. Kayak misalnya Laravel, kalian mungkin pernah dengar Laravel. Ini juga framework. Kenapa? Karena dia tuh kasih keleluasaan buat kita untuk menggunakan library-nya, untuk menggunakan banyak tools yang dia punya. Karena framework tuh pada akhirnya dia membatasi cara kerja kita dengan pattern yang udah dia buat gitu. Kalau misalnya batteries aware, React atau Next, mereka tuh pakai pattern yang namanya, jadi setiap framework tuh punya pattern. Pattern tuh apa sih? Pola untuk membuat sebuah sistem, pola untuk membuat sebuah web. Patternnya kalau misalnya React gitu ya, React atau Next, mereka punya pattern MVVM. Dasarnya sebenarnya mereka pakai MVVM, model view model. Ngapain sih? Itu cara interaksi data, komponen dan view lah gitu kan. Gimana caranya kita nampilin data terhadap sebuah komponen tertentu supaya nanti hasil akhirnya ya kayak Kompas gini atau Bootstrap gini gitu. Nah, kenapa kita harus pakai framework gitu ya? Apa tujuan adanya framework? Katakanlah gini, nih, kemarin saya jelasin kayak gini. Yang tadi aja tadi. Saya mau bikin function transfer money. Kalau saya build from scratch, eh, tanpa framework apapun, mungkin saya akan perlu 100 line of code gitu ya. Atau misalnya eh ini deh di Go. Katakanlah saya mau bikin eh, satu function untuk satu endpoint, satu flow untuk bikin sebuah grup kelas lah gitu katakanlah. Tanpa framework, kita perlu banyak line of code gitu ya. Banyak line of code untuk membuat satu tujuan yang mungkin simple. Nah, dengan framework, mereka menyediakan alat bantu yang jadinya kalau misalnya kita mau bikin eh, satu grup kelas dan sebenarnya itu hanya misalnya interaksi ke tempat penyimpanan atau database, yang paling enak Laravel ini.
Ya mereka cuman kasih kayak oke, karena ini common operation, karena ini pada akhirnya kalau di breakdown ini tuh hanya proses untuk nambah data misalnya. Ya framework tuh dia bikin menjadi sangat simple, bahkan jadi kayak gini. Yang harusnya di berapa baris nih? Untuk ini tuh sebenarnya insert data doang nih. Insert data ini perlu sekitar 20 sampai 30 line lah, 30 line of code. Bandingin ketika kita pakai framework cuman eh, 3 baris gitu. Jadi framework tuh dia ngebantu eh, kita buat nge-build sistem, nge-build service. Library ada di dalamnya framework karena framework itu sendiri dia dalamnya ya ada tools-tools yang diperluin buat nge-build framework itu sendiri gitu. Kayak misalnya kenapa sih ini ketika kita bikin sesuatu under page dia bakal otomatis jadi root sendiri, jadi page sendiri. Ya dia punya, kalau kalian tahu dia punya library-nya masing-masing. Ini ada kalau kalian pakai React atau Next, ada yang namanya Node Module. Nah ini kumpulan dari library-nya gitu. Ini ada banyak banget gitu kan. Kayak misalnya buat koneksi, buat ngambil data lah. Katakanlah buat ambil data, nampilin kayak gini. Ini emang datanya dari mana? Nah ada koneksi misalnya, cara mengkoneksikannya gimana? Ada yang namanya library Axios. Ini buat apa? Buat ngambil data, nyambungin ke service atau ke server. Dan seterusnya. Jadi eh, kesimpulannya, ya library itu tools kecil untuk ngebantu pekerjaan spesifik gitu ya. Tapi kalau framework tuh udah ngebantu dalam pembuatan sistem gitu ya. Dan dia bahkan ngatur cara kerja, eh, cara coding kita gitu. Kayak misalnya Laravel dia pakai konsepnya MVP, MVVM, sorry, Model View Controller, MVC gitu. Apa artinya? Ya dia nge-separate code-nya eh, biar nggak berantakan gitu ya dengan konsep model view controller. Apa tuh? Intinya sama juga kayak MVVM. Intinya ngebedain mana yang bagian data, mana yang bagian view, mana yang bagian logic. Karena ketika aplikasi kalian udah gede tuh, kalian misal develop aplikasi yang ini ada apa lagi nih? Bentar. Suruh absen ya? Oke. Misal kalian develop aplikasi yang besar dan fungsinya udah banyak banget, kadang susah gitu nge-maintain-nya. Apalagi ketika developer baru masuk dan join ke project kalian dan ternyata kalian tuh satu-satunya orang di project itu, akan effort lagi buat kalian untuk ngejelasin eh, coding yang telah kalian buat kalau misalnya kalian gak nerapin eh, pattern tertentu gitu ya, arsitektur pattern lah gitu. Nah, MVPM, MVC, MVP itu salah satu cara untuk membagi tugas dari code yang kalian buat lah biar lebih rapi, biar nantinya ketika developer atau orang lain masuk ya lebih mudah di maintain dan lebih mudah dipelajari. Karena setiap bahasa pemrograman tuh punya yang namanya aturan, kaidah gitu. Misal Go, style get. Saya karena saya pakai Go gitu ya, jadi saya senang pakai Go. eh Style get, jadi cara penulisannya tuh yang benar gimana sih? Jadi ngoding tuh bukan sekedar, oke kalian ngerti script, oke bagus, mungkin tuh level awal. Tapi kalau mau pelajari lebih lanjut gitu ya, bahkan ini yang temen saya nih, cara ngoding temen saya ini masih salah gitu. Ada banyak hal yang ah, waktu saya pertama masuk company, yang saya lakukan ya ngerevisi cara ngoding teman-teman gitu. Karena ada banyak hal yang eh, banyak hal kecil gitu ya, yang sebenarnya standar atau kaidah dasar dari bahasanya sendiri. Dan kalian bisa nyontek, misal kalau kalian di JS, type aja misal JS style guide. Jadi kasih tahu cara Google ngoding gimana sih, cara Google Google bikin eh, eh, standarisasi dari satu bahasa. Kayak misal bikin function tuh kayak gini, bikin variabel tuh kayak gini. Kalau mau ngasih commenting tuh kayak gini. Bahkan komen tuh ada aturannya. Di Go, kalau kalian mau kasih komen, komen tuh sesuatu yang nggak akan di running ke script, tapi nggak akan ditampilin oleh komputer kita, tapi dia bakal eh, jadi dokumentasi doang buat kita. Di Go tuh setiap kita kasih komen, harus akhiri dengan titik gitu aturannya. Awalnya harus kapital. Kok ribet gitu? Ya kalau mau ke level yang lebih advance ya
better kalau kalian bisa ngikutin style guide-nya orang yang udah define itu gitu. Dan yang udah define itu ya kreatornya gitu. Kreator Go dia kan define ini bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak gini. JS juga udah ada yang define gitu dan seterusnya. Kayak sampai situ kejawab nggak pertanyaannya atau malah tambah bingung? Jawab mas, jawab banget. Oke, nah, ini ada satu lagi siapa ya? Oh bukan admin. Oke, ya saya mau balik lagi ke tadi bahasa nih, ke bahasa pemrograman. Jadi tadi saya ngejelasin ke sini, tapi kita loncat-loncat. eh Apapun bahasa pemrogramannya, dia cuma punya konsep ini, variabel. Variabel itu tempat menampung nilai gitu ya. Misal nama titik dua Firza. Nama itu disebut variabel. Value-nya adalah, value dari variabel itu adalah Firza. Ada yang namanya kumpulan variabel, array. Kumpulan variabel ya. Kalau variabel cuma satu, kumpulan variabel ya bisa lebih dari satu disebut array. Ada yang namanya percabangan. Jadi misalnya kita mau kasih kondisi ketika nilainya, nilai ulangan Beatrice lebih dari 90 maka nilainya A. Nah itu percabangan tuh. Ada perulangan. Perulangan itu apa sih? Ketika kita punya proses yang harus dijalanin sekian kali, ya kita bisa pakai pengulangan. Ada for, ada while, ada do loop, do while, dan seterusnya. Ada yang namanya function. Function atau method. Ini dipakai untuk eh, ngejalanin tugas tertentu yang sangat spesifik. Misal kayak tadi saya bikin function nih untuk melakukan tugas spesifik yaitu transfer money. Udah ada function di beberapa bahasa pemrograman di yang punya pakai paradigma OOP. Apa itu OOP? Nanti dijelasin tentang object oriented paradigma. Jadi gimana bahasa pemrograman itu ditreat dengan paradigma bahwa kita melihat ke dunia nyata gitu. Dunia nyata kayak misalnya mobil. Mobil tuh pakai konsep OOP. Kenapa? Karena dia punya fisiknya, dia punya behavior, behaviornya apa? Misalnya dia bisa ngegas, dia bisa ngerem, dia punya atribut. Nah, itu konsep OOP itu. Dia punya atribut mobil apa sih? Ban, klakson, apa gigi, misal dan seterusnya itu atribut dari mobil itu atribut dari OOP. Nah, di OOP ada konsep kelas, ada konsep objek, dan terakhir ya data struktur ini yang kayaknya banyak orang ngeri gitu ya. Mungkin kalau Firza atau Beatrice cari tahu tentang data struktur nih hal yang kalau menurut saya kenapa komputer bisa dibangun, kenapa banyak mesin bisa dibangun ya karena ada konsep data struktur gitu. Data struktur tuh ini penting banget gitu. Bahkan kayak misalnya kalau kalian udah pernah terjun ke coding gitu ya. Kalian terjun ke coding nih. Misal saya bikin kayak gini nih. Saya bikin satu variabel misal nama sama dengan Abdul Salam. Dengan data konsep data struktur nih, ketika di running si variabel ini tuh disimpan di dalam memori gitu. Ya. Variabel itu disimpan di dalam memori, ada yang namanya memory allocation dan apa yang terjadi sampai akhirnya bisa tampil lagi Abdul Salam gitu ketika saya cetak. Ada banyak ceritanya tuh sampai jadi binary terus dibalikin lagi gitu. Karena ketika saya bikin satu variabel ini, saya ngambil space di memori saya buat nyimpen eh, karakter ini masing-masing A dan dia disimpan di memori address tertentu lah. Jadi katakanlah si A tuh disimpan di lemari yang namanya OX di komputer kita OX DFFF terus B itu disimpan di lemari yang namanya OX DFG dan seterusnya gitu. Makanya kalau misal kalian benar-benar ngerti tentang data struktur, tentang basic dari bahasa pemrograman, gak memungkiri kalian bisa bikin bahasa pemrograman sendiri. Dulu saya pernah bikin, bahkan saya pernah bikin bahasa pemrograman sendiri tuh waktu zaman-zamannya kampus. Kemarin saya jelasin ke Firza gitu. Firza tuh BTW udah join di hari kemarin. Nah, bahasa pemrograman tuh diciptakan dengan konsep salah satunya data struktur juga, ada konsep tree gitu ya untuk ngebedain mana sih yang harus dikompil, mana sih yang namanya variabel, mana sih yang namanya operator kayak misalnya kayak gini jumlah jumlah ini saya gedein nih
jumlah 5 tambah 6. Kok bisa 5 tambah 6 tuh hasilnya jadi 11? Kok bisa si plus ini benar-benar literally diartikan sebagai simbol plus gitu, simbol tambah di dalam komputer. Nah, ada banyak flow-nya gitu di belakang. Ada yang namanya tokenizer, ada yang namanya sanitizer, ada yang namanya ngebedain lah. Oke, ini tuh eh, keyword yang compiler harus lakukan untuk melakukan proses penambahan. Ini tuh keyword yang diperintahkan oleh user untuk dilakukan operasi penambahan. Ini tuh keyword yang dilakukan untuk operasi bikin variabel. Jadi ketika kita define kayak gini, dua line of ini, sebenarnya si compiler tuh apapun bahasanya dia motong, dia mecah-mecah gitu. Dia pecahin mana sih yang variabel, mana sih yang operator. Operator tuh kayak plus, minus, eh, kali, bagi, tambah, kurang, pangkat, dan seterusnya. Nah, itu tuh pakai konsep tree gitu. Ada data struktur namanya tree. Data struktur tree. Kayak gini, dia ngepecahin kayak eh ini key-nya apa ya bawahnya, ya? Oh, ini bagian bagian dari variabel, ini bagian dari operator, ini bagian dari keyword tertentu kayak misalnya if, kayak misalnya while, itu kunci-kunci yang menandakan percabangan, perulangan, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya yang kalian tahu ketika eh, aplikasi kalian dijalanin, kalian kan taunya, kita kan taunya cuma klik run, udah jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal di belakangnya ya sekompleks itu gitu. Dulu saya pernah bikin tuh, cuman nggak saya lanjutin gitu, kayak ya udah deh, kayak senang-senangan doang gitu. Dan dulu pernah juga bikin library di Java, salah satu library untuk CRUD management lah. Ketika kalian nanti bikin sebuah service, sebuah sistem, kan kalian pasti mau nyimpen data gitu ya. Nyimpen datanya tuh harus persisten lah gitu. Jadi misalnya saya buka hari ini datanya ada 10, besok saya buka ya harus 10 gitu. Nggak bisa hilang gitu kan. Nah, saya bikin tuh library untuk proses manajemen data yang harusnya kalau manual tuh 10 line, 20 line. Kalau pakai library yang saya buat tuh cuman 1-2 line gitu. Kalian bisa kepoin GitHub saya sih. Saya dulu bikin lumayan banyak ini, eh lumayan banyak apa ya, repo lah. Ini ada sekitar 78 repo. eh Ya, ini juga ada yang ngebantu nih. Ini punya murid eh yang lagi belajar tentang JavaScript. Saya coba bantu. Ini Linux nih. Ini mungkin pada aware Linux tuh operating system gitu. Ini Mac tuh kan dia sebenarnya Unix gitu ya. Unix juga sebenarnya masih keluarga besar sama Linux lah. Dia punya eh punya apa ya, ketersinggungan sama Linux. Ini saya eh, forking gitu ya. Saya ambil source code-nya si Linux dan yang ngeliat-liat sih. Soalnya kalau kita jalanin ya script ini, hati-hati meledak gitu komputernya, soalnya ya skripnya berat gitu ya. Jadi eh, ya ada banyak hal sih yang bisa kita pelajari dari cuma bahasa pemrograman gitu ya. Dan ya jangan stuck di satu bahasa gitu, jangan stuck di satu bahasa. Kalau misalnya kalian ngerti dengan konsep ini ya mau pindah kemanapun ya gampang gitu. Mau pindah ke RAS, oke. Dan kalian perlu misalnya mau bikin list of data, ya udah kalian cari aja konsep list on RAS misalnya. Eh, make a list. Nih, dia jadi oke, cara bikin list. Oh, dia pakai apa nih fact? Oh, ternyata vektor. Caranya kayak gini, ini udah bikin list. Lebih enak buat kalian pindah-pindah ketika kalian udah ngerti konsepnya. Gitu. Oke, ini ada 3 menit. Kayaknya terlalu banyak hal yang dibahas ya. Jadi, ada yang mau ditanyain sebelum ditutup? Ini saya stop screen dulu deh. Stop share. Iya, Mas Abdul, apa namanya? Ada pertanyaan sih satu ya. Gimana, gimana, gimana? Eh, Kan kalau cara mengkoneksikan dari bahasa pemrograman PHP ke Heeh. PHP MyAdmin kan itu udah familiar banget tuh, udah Oke. bisa, aku Heeh. udah bisa. Nah, tadi sebelum sebelum Zoom kan,
Mhm. Ada mau coba juga yang Laravel. Soalnya kan kita ada berkaitan juga sama Laravel kan untuk web programmingnya. Nah, Nah, yang Laravel ini untuk koneksinya kan kemarin ngikutin yang apa namanya tutorial ya, ngikutin tutorial ceritanya tuh. Tapi oke, masih ada kayak apa debug. Boleh kasih pencerahan nggak, Mas? Gimana boleh, biar nggak debug untuk mengkoneksikan Laravelnya? boleh. Ini cara paling gampang. Pertanyaan bagus juga tuh, pertanyaan bagus. Biarpun teknikal ya, biarpun teknikal. BTW, Beatrice pernah pernah pegang Laravel juga nggak? Pernah Mas. Oke. Tapi dasar-dasar banget sih CRUD gitu aja baru. Ah, itu CRUD juga harusnya Beatrice juga bisa bisa ngejawab pertanyaannya eh, Mas Firza, Bang Firza. Tapi ini saya Miss coba dong, kasih. kok jadi Mas? Ya, ini saya coba kasih lihat nih script saya kemarin ada bikin satu apps juga nih di PHP. Setelah sekian lama gitu ya, saya pegang PHP lagi. Ada di XAMPP. eh, nah ini nih. Jadi kalau mau konekin Laravel ke PHP, hal pertama yang harus Firza lakukan adalah bikin dulu database-nya. Bikin dulu database-nya, misal di PHP-admin atau di, misal saya pakai Postgre nih, saya mau pakai Postgre. Bikin eh, si database name-nya dan define di sini nama database-nya. Ini saya connection-nya pakai Postgre gitu. Kalau pakai Postgre ya DB connection-nya PGSQL. Kalau misalnya pakai PHP MyAdmin biasanya MySQL. Nah, pertama define dulu di env ini Firza. Jadi Firza harus make sure dulu ini udah benar belum. Hostnya ke lokal host kalian. Ini tuh kependekan dari IP kita lah. Ini rumah kita lah gitu. Kalau bagi programmer 127.0.0.1 tuh rumah kita gitu. Terus portnya berapa? Kalau biasanya kalau MySQL ya, MySQL hostnya nih sama, portnya tuh 3306. Username-nya biasanya root, passwordnya biasanya kosong. Ini basic konfigurasi untuk koneksi ke database lewat eh, eh, Laravel gitu. Tapi harus bikin dulu nama database. Bikin dulu, bikinnya di mana? Kalau pakai eh, PHP MyAdmin, buka PHP MyAdminnya terus bikin eh, database yang namanya sama. Ini saya pakai Postgre ya. Ini saya pakai Postgre. Saya bikin nama database namanya PC file. PC file. Make sure ini sama PC file. Udah kalau udah gitu udah secara otomatis eh, kalian coding apa Laravel project kalian udah terkoneksi sama database dengan cuman setup gini doang. Nanti kalau Firza coba running lagi PHP Artisan apa PLT Artisan Serve gitu ya. Kalau nggak salah PHP, saya agak lupa PHP Artisan Serve. Nanti bakal nggak ada debug code lagi. Saya kasih PR deh buat Firza. Coba eh, besok libur sih kita. Kamis deh, Kamis. Kalau kalian join lagi, kita praktek. Kalian bikin project di misal bebas lah kalau Besok Firza di libur ya, Mas? iya besok libur. Besok libur. Jadi Firza, kalau Firza, saya mau Firza bikin project baru Laravel, pakai Laravel gitu PHP, Oke. terus koneksikan ke database di MySQL. Nanti saya guide. Kalau eh Ini PHP ke itu, berarti PHP biasa ke itu apa database PHP apa SQL. ya betul. Kalau Beatrice, Oke. Beatrice apa ya? Beatrice suka ngulik nggak ya? Kalau suka ngulik saya kasih yang agak menyenangkan, nggak menyenangkan, yang agak challenging kalau mau. Eh, Eh, udah lama nggak megang Laravel sih Mas. Apa tuh rencananya Mas? atau suka suka JS nggak? Pernah paling familiar apa yang benar-benar masih ada ingetannya dikit lah gitu? Aku kemarin front end jatuhnya. Oh front end, front end Tapi tapi nggak apa-apa ini mau full stack juga.
Oke, Oke. kalau kalau front end berarti pakai JS. Berarti coba PR-nya ini saya coba tulis nih. Saya coba tulis buat kalau buat Beatrice pakainya eh, Express.js. Itu framework paling gampang itu buat eh, koneksi ke database buat ya Beatrice koneksi. Nanti kalau nggak bisa hari Kamis kalau misal kalian masih join kita bahas bareng-bareng deh. Koneksikan database dengan Express.js. Ini buat Beatrice Express.js. Mm-mm. Kalau buat Sekalian dong, Mas. Jadi dikit banget, kurang seru PR-nya. Apa dengan CRUD boleh dong kalau boleh saya tambahin. boleh kalau mau, tapi saya biasanya kasih basic dulu. Soalnya coding kalian Oh, nanti bisa oke. saya revisi gitu. Coding kalian yang kayak dua line, revisinya bisa lebih dari dua line gitu. Jadi, Waduh. jadi itu kalau mau advance ya. Kalau kalian mau benar-benar memperdalam, kalau misalnya mau asal jalan, yang penting selesai ya udah nggak apa-apa. Saya nggak akan sampai dalam. Tapi biasanya kalau siswa saya sih saya suruh kayak misalnya nih nggak base konvensional nih, ini nggak common konvensional cara codingnya, ya saya komen biar terbiasa. Oke. Jadi kalau misalnya kalian terjun ke project gitu ya, dan misal nih Beatrice sama Firza satu project dan style coding kalian beda, ya susah satu sama lain buat mempelajari code-nya perlu waktu lah gitu. Tapi kalau kalian ngikutin style guide-nya yang kayak tadi, at least kalian Mm-mm. udah mengikuti satu kaidah yang orang-orang juga udah ikuti gitu. Jadi learning curve-nya jadi menurun, jadi nggak terlalu panjang lah metode belajarnya, cara belajarnya gitu. Mm. Oke, guys, ini udah Oke, lebih oke. 5 menit. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Terus No, aku thank you. tertarik banget nih maksudnya dengan cara Mas ngajar dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya kayak Mas tadi ada tawarin itu ya kayak mungkin private class atau apa gitu mentoring kelasnya. Itu itu gimana tuh ya Mas? Maksudnya itu bakal sama Mas juga atau nanti Iya, diganti itu apanya sama Mas? Terus itu bakal berapa kali seminggu, nge-cover apa aja, berapa lama? oke, Itu bakal oke, satu one on one kah itunya atau gimana gitu? Prosesnya juga gitu Mas. oke. Eh, Mm-mm. pertama, ya kalau misalnya daftar, linknya ada di sini nih. Saya coba ke Beatrice, eh, saya coba ke Firza juga. Kalau kalian daftar ke situ ya pasti ketemunya sama saya gitu ya. Pasti ketemu Mm-mm. sama saya. Tapi di situ kan judulnya saya kelas gitu ya. Kayak kesannya cuman fokus di JavaScript. Padahal di dalam kelasnya ya saya coba-coba nakal gitu ya. Coba-coba nakal nggak ngikutin Mm-mm. eh, yang disuruh. Karena kasihan ke kalian gitu. Kalau kalian cuman bisa JavaScript terus misal udah oke udah bisa. Terus kalau misalnya dibutuhkan, misal kalian dapat kerjaan, dapat project pakai bahasa Go. Mati nggak sih gitu ya nggak sih kayak Mm-mm. akan agak susah buat kalian untuk switch bahasa gitu mungkin perlu effort terus cara belajarnya eh, di setiap minggu kita ada live mentoring gitu ya kita ada live mentoring itu biasanya ngebahas yang kayak gini gitu ngobrol gitu discuss dan bahkan saya juga saya sistemnya saya nggak nganggap saya guru kalau kalian punya approach lain dan masih oke gitu ya dan ternyata kalian misal saya kasih satu satu isu saya biasanya kasih banyak PR berkaitan dengan logik gitu. Misalnya hilangin eh, bilangan ganda di elemen array. Kalau kalian punya approach yang oke tuh, wah eh, ya keren sih gitu, keren. Saya pasti apresiasi. Eh terus apa aja yang di cover karena ini men kelas gitu ya. Men kelas ya kalau ngikutin standarnya ya kalian akan dapat terkait dengan front end pakai React, terus kalian akan dapat back endnya pakai Express.js, terus kalian akan dapat gimana eh, bikin satu service utuh, kalian nanti bakal belajar juga tentang NoSQL. Tadi yang Firza pakai itu SQL namanya. Ada lagi yang Mm-mm. NoSQL. NoSQL itu apa? Not only SQL. Jadi bukan cuman SQL doang, lebih keren lagi gitu. Itu buat apa sih? Ya nanti banyak use case-nya gitu ya NoSQL. Dan yang akan kalian dapetin di kelas itu MongoDB gitu ya, MongoDB. Em, terus ya kalian nanti bisa ya nanti kita bakal masuk ke grup gitu ya.
saya punya grup barengan dan kalian bisa nge-PM saya, bisa ngeganggu saya lah kapanpun gitu. Asal jangan terlalu malam gitu ya. Saya juga bukan dewa gitu, jadi kadang saya juga perlu istirahat gitu. Paling besoknya lah saya balas gitu. Tapi kalian bisa tanya Mm-mm. apapun gitu. Dan saya malahan lebih tertarik ke siswa yang saya bisa nge-encourage gitu. Kalau misalnya kayak Firza atau Beatrice nanya tentang Next.js, oke, mending kita bahas Next.js daripada kita ngikutin eh, modul yang ada di EduWork. Tapi kita tetap bahas modul yang ada di EduWork. Tapi untuk menjawab rasa penasaran kalian, ya kita bahas hal yang mau kalian pelajari gitu. Kayak misalnya saya kemarin di Tokopedia tuh, saya kemarin di Tokopedia ngehandle big data. Nah itu banyak banget company yang mau mau tahu gitu ya, cara untuk handle big data secara efektif. Nah saya langsung terjun tuh dan langsung bertukar pikiran juga gitu. Gimana nih cara kita ngehandle kayak tadi request yang masuk sebanyak sejuta request. Ini udah hitungannya kalau Tokopedia tuh sejuta request, bayangin sejuta request dan nggak boleh down gitu. Itu approach-nya gimana tuh kan? Itu kan ada banyak konsep yang harus kita tahu gitu. Nggak hanya sekedar coding. Makanya sebelum coding, eh ya saya kasih pengertian kayak gini gitu. Saya kasih pengertian kayak gini. Saya kasih konsep tentang sistem desain lah gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin eh, aplikasi, mau bikin sebuah sistem, yang kalian lakukan tuh jangan langsung ngoding, tapi buat diagramnya dulu lah gitu, buat arsitektur high arsitektur gitu, ya. Arsitektur paling tinggi, gimana cara aplikasi kalian tuh berinteraksi, gimana kalau misalnya ada user yang tiba-tiba membludak padahal biasanya satu dua, tapi ini tiba-tiba di satu hari 100, gimana biar aplikasi kita tuh tetap scalable dan seterusnya. Nah itu bisa saya bahas juga gitu, karena kebetulan saya praktisi gitu ya. Kalau misalnya eh, nggak praktisi ya agak susah karena pengalamannya kan nggak ada. Kurang lebih gitu, Beatrice, Firza, ada Mm-mm. pertanyaan lagi? Itu bakal satu kelasnya tadi live mentoring yang Mas bilang itu bakal berapa orang tuh Mas biasanya? eh ini tergantung dari saya nerima berapa banyak sih. Jadi untuk sekarang ada eh, 4 orang, ada 4 orang untuk sekarang gitu. Dan Hmm. kalau misal kalian join ya jadi 6 gitu ya. Dan 6 tuh masih saya ngebatasin sih, saya ngebatasin kayak kalau masih under 10 saya masih mau. Soalnya kalau udah banyak lebih dari 10 kayaknya saya juga kerepotan deh. Karena saya tuh harus nge-review cara coding kalian. Saya harus rewel lah gitu. Harus rewel ke kalian gitu. Makanya eh, saya kayaknya masih setup saya masih bisa di 10 masih oke lah. Kalau di atas 10 kayaknya saya belum bisa. Jadi saya maintain juga biar kalian eh, yang nggak terlalu distribusinya nggak terlalu general gitu ya. Nggak terlalu banyak-banyak banget gitu. Oke Gitu. Mas. Eh, udah jelas banget Mas. Oke, nanti kalau misal kalian balik lagi Kamis, saya tagih ya. Jadi Iya. kalian harus bisa Oke. share screen. Kalau nggak bisa ya nanti saya kasih tahu. Saya juga Oke. bakal saya juga bakal nyontek internet gitu. Tapi kalian nggak harus hafal coding gitu ya. Nanti saya jelasin deh tentang hafal nggak hafal coding gitu. Saya pernah berapa kali interview dan alhamdulillahnya lolos-lolos aja gitu ya. Karena ya saya bisa jelasin konsepnya gitu. Dan saya mau nurunin itu juga ke kalian gitu. Oke deh Mm-mm. guys, Nah, kalau misalnya siap. udah nggak ada pertanyaan, ya bisa kita tutup. Kita ketemu di hari Kamis kalau misalnya masih pada join. Dan eh, oh ya sorry juga kalau misalnya ada perkataan yang eh, kurang berkenan dan seterusnya. Eh, ya saya juga masih belajar sih gitu. Jadi eh, let's study together aja lah gitu. Yap Mas. Oke, thank you, thank you. Selamat Oke, malam. Thank thank you.